Tolong di-subscribe ya. Karena itu membuat saya semangat untuk berkeliling Kalimantan untuk menunjukkan pada kalian dan pada dunia tentang keindahan alam Kalimantan ini. Saya adalah seorang pekerja di perusahaan. Suatu ketika, di barakan tempat saya tinggal, lagi musim hantu. Ada beberapa orang tetangga saya yang katanya ngelihat hantu. Ada yang ngelihat pocong, ketemu genderuwo, dengar suara orang nangis. Bahkan ada yang sampai kerasukan. Iya, kesurupan. Dan itu tepat di sebelah barakan saya. Kerasukan katanya, kerasukan kuntilanak. Lalu untuk antisipasi, karena saya tidur sendirian di kamar, saya menyediakan sebuah kayu bulin di dekat tempat tidur saya. Lalu teman-teman saya pun tahu bahwa saya menyediakan kayu bulin untuk berjaga-jaga kalau ada hantu. Apa yang terjadi? Teman-teman saya protes. Buat apa kayu bulin katanya? Ya buat mukul hantu kalau ketemu. Kalau dia nakut-nakutin kan. Emang bisa? Kata mereka. Saya pun tidak bisa menjawab ya kan. Ya maksud saya begini loh. Namanya juga jaga-jaga ya kan. Menurut saya justru yang harusnya heran, yang harusnya merasa aneh itu bukan mereka, tapi saya. Kita sama-sama takut nih. Saya berjaga-jaga mempersiapkan diri dengan kayu bulin. Sedangkan mereka tidak mempersiapkan apapun bro. Tidak mempersiapkan apapun kecuali doa. Ya maksud saya doa mah semua juga bisa doa ya kan. Doa mah ya namanya doa kan tinggal dikabulin apa enggaknya ya kan. Kita nggak perlu siap-siap banyak. Kalau doa mah sekarang juga doa, kita doa ya kan. Cuman kan nggak siap apa-apa. Mereka kan nggak siap apa-apa. Harusnya heran saya dong. Saya kan takut sama hantu nih. Terutama yang paling saya takutin pocong ya kan. Pocong itu yang paling saya takutin. Apalagi dulu saya takut banget sama pocong itu. Walaupun belakangan saya udah kurang respect lah sama pocong itu. Karena beberapa fakta tentang dia saya kurang respect. Tapi dulu saya super takutnya, super duper sama pocong itu. Jadi saya siapkan kayu bulin tuh khusus untuk pocong, terutama kalau dia datang. Mungkin kalau yang datang itu genderuwo, kuntilanak atau apapun itu yang lain selain pocong, mungkin saya masih bisa toleransi lah untuk tidak langsung memukulnya. Tapi kalau dia itu pocong yang menakuti saya sudah bersiap-siap untuk langsung set begitu bro. Tapi serius, menurut saya ini masuk akal. Kalau kita takut sama hantu, sama makhluk apapun itu, apalagi kalau kita lagi sendirian mendengar ada suara-suara aneh, jangan langsung tutup muka pakai selimut dan lain sebagainya. Tapi cari dulu sesuatu yang bisa dipegang untuk jaga-jaga. Entah kalau ada parang atau pisau mungkin ya dipegang di situ. Kalau nggak ada kayu ya kayu lah untuk persiapan. Adanya batu ya batu lah untuk bersiap-siap. Karena bayangkan bro, misalnya kita lagi sendirian, tiba-tiba di belakang kita ada pocong ngeludahin kita. Cuh. Ya emang brengsek pocong emang brengsek. Soalnya saya ini baru baca ya beberapa fakta dari tentang pocong ya. Pocong yang kita ceritakan di sini pocong hantu ya, bukan manusia yang meninggal terus dibungkus seperti pocong. Bukan itu maksud saya ya. Pocong di sini yang saya maksudkan hantu ya, hantu pocong. Jelmaan jin atau mainan jin atau apapun itulah. Jadi beberapa fakta tentang pocong itu salah satunya adalah dia suka niup belakang punggung kita. Kadang-kadang ngeludahin, coba betapa brengseknya pocong itu. Makanya belakangan saya jadi kurang respect sama pocong. Kalau dulu saya super takutnya, takut banget. Sekarang saya agak ngurang, masih takut tapi agak ngurang karena ya itu respect saya kurang sama pocong itu. Karena ada banyak fakta yang saya temukan ternyata dari pocong itu. Faktanya sudah saya ketemukan, cuman pocongnya belum, ya kan? Bayangkan misalnya ada lagi sendirian kita malam-malam, tiba-tiba di belakang kita ada pocong ngeludahin. Cuh. Kalau kita cuman sedia doa, misalnya begitu dia Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar misalnya, dan tidak mempan, malah tambah nyundul kita pakai kepala ya gini ya, terus kita mau apa? Kita nggak siap apa-apa. Tapi kalau kita sudah siap kayu bulin atau apapun senjata yang kita siapkan, dia nyundul,
kita tabok palanya pakai kayu bulin itu, kan? Oleng, dia pasti oleng ya kan? Walaupun nggak jatuh, setidaknya dia oleng, dia susah mau loncat lagi ya kan? Tapi jangan salah loh. Salah satu fakta unik tentang pocong adalah pocong itu suka ngetok-ngetok pintu rumah orang pakai kepala. Jangan salah. Itu beneran tuh pakai kepala tuh katanya. Aneh sih emang si kampret, aneh sih emang. Maksudnya ngapain gitu loh ketok-ketok rumah orang pakai kepala, iya kan? Nggak takut kapas di hidungnya lepas apa gimana? Opini saya kali ini cukup masuk akal kan? Jadi, saya ingatkan kepada teman-teman, kalau Anda takut sama hantu-hantu, jin-jin yang menjelma itu, kalau lagi sendirian dan mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang ganjil, persiapkan diri Anda menggunakan sesuatu yang masuk akal seperti kayu. Kalau lagi di kebun ya parangnya disiapin, dipegang benar-benar. Karena itu belum tentu adalah makhluk halus. Bisa jadi juga Anda sudah siap-siap membaca doa dan tidak mempan. Kalau ternyata itu rampok, kan parah kalau kita nggak siap. Tidak harus melawan, tapi setidaknya siap-siap ya kan. Namanya juga siap-siap, ya kan. Walaupun saya pun belum pernah mencoba. Kalau saya ketemu juga belum tentu saya berani pukul dia beneran pakai kayu bulin ya kan. Tapi kan namanya siap-siap, ya kan, jaga-jaga. Oke, bagaimana menurut Anda opini nakal saya kali ini? Apakah cukup masuk akal? Kepada teman-teman yang menonton, jangan lupa like, komen, wis udah kayak YouTuber ya. Dan subscribe channel saya, karena subscribe Anda itu sangat berarti untuk menyemangati saya. Anda dengan menekan tombol subscribe di channel saya, Anda tidak rugi apa-apa bro. Justru malah untung, karena setiap video baru saya terupload, Anda akan menjadi salah satu orang pertama yang mendapatkan notifikasi. Wes, sudah kayak itu bermanfaat. Tolong di subscribe ya, karena itu juga akan membuat saya semangat untuk berkeliling Kalimantan untuk menunjukkan pada kalian dan pada dunia tentang keindahan alam Kalimantan ini. Oke, terima kasih. Sekian opini nakal kali ini. Saya Vicky Nakal. Assalamualaikum. Nice to meet you.